Di bawah gemerlap lampu Stadion Eropa, mimpi-mimpi besar kembali diuji, dikoyak, dan dihancurkan. Malam berganti pagi, air mata kesedihan dan teriakan kebahagiaan tumpah menjadi satu di atas lapangan hijau. Liga Champions, panggung termegah bagi para raja, tak pernah gagal menyuguhkan drama yang mengiris hati sekaligus memompa adrenalin kita. Halo football lovers. Selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Hari ini, tepat di hari Rabu, 18 Maret 2026, panggung 16 besar Liga Champions baru saja menelan korban jiwa. Bagi sebagian dari kalian, ini adalah pagi yang indah. Tapi bagi pendukung Manchester City dan Chelsea, kami mengerti jika kalian ingin mematikan TV dan kembali tidur. 4 tiket perempat final baru saja diperebutkan dini hari tadi. Ada 4 tim yang terbang ke langit ketujuh, dan 4 tim yang harus terjerembab ke dasar jurang. Ini bukan sekadar hasil pertandingan, ini adalah tentang harga diri, determinasi, dan keajaiban yang tak masuk akal. Siapkan camilan kalian, tarik napas dalam-dalam, karena kita akan membedah kehancuran dan kejayaan di Liga Champions hari ini. Kita mulai dari Etihad Stadium, tempat yang seharusnya menjadi benteng angker bagi raksasa Inggris, Manchester City. Namun, apa yang terjadi ketika sang pemilik kompetisi, penguasa mutlak Eropa datang bertamu? Ya, Real Madrid datang bukan untuk bermain bola, mereka datang untuk memberi pelajaran. Setelah dibantai 3-0 di Santiago Bernabeu pada leg pertama, armada Pep Guardiola mengusung misi mustahil. Mereka butuh keajaiban. Publik Etihad bersorak saat laga dimulai, berharap ada sisa-sisa magis dari sang juara bertahan. Namun, Real Madrid adalah Real Madrid. DNA Eropa mereka tak bisa dibeli dengan uang. Alih-alih melakukan comeback, City justru harus kembali menanggung malu di hadapan pendukungnya sendiri. Los Blancos membungkam Manchester City dengan skor 2-1 di kandang mereka. Agregat, hancur lebur 5-1 untuk keunggulan Real Madrid. Vinicius Junior dan kawan-kawan menari di atas penderitaan The Citizens. Taktik Guardiola seolah menemui jalan buntu. Dominasi penguasaan bola tak ada artinya jika dihadapkan pada mentalitas baja skuad asuhan Alvaro Arbeloa. City resmi tersingkir secara menyakitkan. Mimpi mereka untuk kembali mengangkat trofi si kuping besar harus terkubur dalam-dalam di rumput Etihad. Real Madrid melenggang santai, menegaskan pesan kepada seluruh Eropa. Sang raja belum mati, dan tak akan pernah mati. Jika kekalahan Manchester City disebut menyakitkan, maka apa yang terjadi di London Barat hari ini adalah sebuah tragedi. Selamat datang di Stamford Bridge, tempat di mana harapan Chelsea dihancurkan hingga tak bersisa oleh raksasa Prancis, Paris Saint-Germain. Chelsea masuk ke lapangan dengan beban berat setelah kalah 5-2 di leg pertama. Mereka butuh keajaiban tingkat dewa. Publik London Biru memadati stadion, berharap melihat para pahlawan mereka bangkit dan bertarung hingga titik darah penghabisan. Namun, kenyataan di lapangan sungguh kejam. Bukannya bangkit, Chelsea justru diinjak-injak di rumah mereka sendiri. Skor akhir 0-3 untuk kemenangan mutlak PSG. Agregat akhir 8-2. Bayangkan, 8 gol bersarang di gawang Chelsea dalam 2 leg. Ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah pembantaian. Bradley Barcola, Vicac Kvaratskhelia, dan Ousmane Dembele benar-benar menjadikan pertahanan Chelsea sebagai taman bermain mereka. Para pemain Chelsea tampak kebingungan, kehilangan arah, dan akhirnya tertunduk lesu saat peluit panjang dibunyikan. Kamera menangkap ribuan bangku Stamford Bridge yang sudah kosong sejak menit ke-80. Pendukung mereka tak sanggup lagi melihat tim kesayangannya dipermalukan sedemikian rupa. PSG lolos dengan sangat meyakinkan, memamerkan kekuatan mengerikan yang siap merobek siapa saja di perempat final nanti. Sementara bagi Chelsea, ini adalah momen untuk evaluasi total, karena malam ini, kehormatan mereka direnggut habis-habisan. Ketika Manchester City dan Chelsea tumbang, seluruh Inggris menahan napas. Apakah tidak ada lagi wakil Premier League yang tersisa dari laga malam ini? Tunggu dulu. Di London Utara, meriam London akhirnya meledak tepat pada waktunya. Arsenal menyelamatkan wajah sepak bola Inggris dari rasa malu yang lebih dalam. Menghadapi Bayer Leverkusen yang tangguh setelah bermain imbang 1-1 di Jerman pada leg pertama, Arsenal tahu bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Emirates Stadium bergemuruh, memberikan teror mental kepada skuad asuhan Xabi Alonso. Dan pasukan Mikel Arteta menjawab ekspektasi tersebut dengan performa yang sangat luar biasa. Dengan determinasi tingkat tinggi,
Arsenal mengakhiri perlawanan Leverkusen dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Total agregat 3-1 membawa The Gunners resmi melangkah ke perempat final. Ini adalah bukti kematangan Arsenal. Mereka tidak lagi gemetar di panggung Eropa. Mereka bermain disiplin, tajam, dan menunjukkan rasa lapar yang luar biasa. Gol demi gol yang tercipta membungkam kritik. Arsenal telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penggembira di kompetisi ini. Mereka adalah penantang serius. Saat peluit akhir berbunyi, gemuruh Emirates Stadium terdengar bagaikan pernyataan perang bagi tim-tim lain yang menunggu di perempat final. Arsenal is back, and I mean business. Namun football lovers, jika kalian mencari drama terbaik dari hari ini, lupakan Inggris, lupakan Spanyol. Arahkan pandangan kalian ke Portugal. Di Stadion José Alvalade, kita baru saja menyaksikan salah satu comeback paling epik dalam sejarah Liga Champions. Sebuah kisah dongeng yang harus berakhir dengan tangisan darah. Mari kita ingat kembali, FK Both Glimt, sang pembunuh raksasa dari Norwegia, datang ke Lisbon dengan kepala tegak. Mereka membawa keunggulan agregat 3-0 dari leg pertama. Semua orang berpikir dongeng Both Glimt akan berlanjut ke perempat final. Mereka hanya butuh bertahan. Tapi, Liga Champions tidak pernah ramah bagi mereka yang lengah. Sporting CP tidak mau menyerah. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri yang fanatik, Sporting mengubah stadion mereka menjadi neraka bagi tim tamu. Sejak menit pertama, mereka menyerang bagaikan gelombang tsunami. Dan keajaiban itu benar-benar terjadi. Gol demi gol tercipta. Both Glimt yang di leg pertama tampil perkasa, kini hancur berkeping-keping karena panik. 1 gol, 2 gol, 3 gol, dan mereka tidak berhenti. Sporting CP mencukur habis Both Glimt dengan skor gila 5-0. Membalikkan keadaan menjadi kemenangan agregat 5-3. Para pemain Both Glimt tergeletak di lapangan, menangis meratapi mimpi yang hancur dalam semalam. Dongeng indah itu harus tamat dengan tragis. Sementara itu, Lisbon meledak dalam perayaan. Sporting CP membuktikan bahwa dalam sepak bola, selama peluit panjang belum berbunyi, mukjizat itu nyata. Malam yang sungguh gila. Mari kita rangkum apa yang baru saja terjadi hari ini. 4 tim yang resmi lolos ke perempat final adalah Real Madrid, menang agregat 5-1 atas Man City. Paris Saint-Germain, menang agregat 8-2 atas Chelsea. Arsenal, menang agregat 3-1 atas Bayer Leverkusen. Sporting CP, menang agregat 5-3 atas FK Both Glimt dengan comeback legendaris. Dan inilah 4 tim yang harus mengangkat koper dengan rasa sakit. Manchester City, Chelsea, Bayer Leverkusen, FK Both Glimt. Mereka yang lolos akan menunggu hasil undian perempat final yang pastinya akan menyuguhkan laga-laga yang lebih gila lagi. Sepak bola memang selalu punya cara untuk mempermainkan emosi kita. Ada tawa, ada air mata. Ada pahlawan yang lahir, ada legenda yang tumbang. Sekarang giliran kalian. Dari keempat laga super dramatis hari ini, mana yang paling bikin kalian merinding? Apakah comeback gila Sporting CP? Atau hancurnya dua raksasa Inggris, City dan Chelsea? Dan dari keempat tim yang lolos hari ini, siapa yang menurut kalian paling pantas mengangkat trofi juara musim ini? Coba tulis prediksi dan curhatan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan sungkan untuk berdebat sehat di sana. Apakah Anda ingin saya membuatkan skrip untuk sisa 4 pertandingan babak 16 besar lainnya yang akan main besok malam? Jangan lupa klik tombol like jika kalian menikmati rangkuman emosional ini, share ke teman-teman nobar kalian, dan pastinya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terpanas seputar jagat sepak bola Eropa. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat meski tim kebanggaan kalian kalah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.